Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziyadatul Mustafa Idah, NIM 2019-12075. Saya dari kelas akuntansi 4B. Di sini saya akan menceritakan pelanggaran etika profesi akuntansi, kasus Enron dan KAP Andersen. Kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada keterkaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi furniture transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi, fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen 1999. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Board of Director, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu, mengundang unsur konflik kepentingan, dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Poin pertama, mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit, semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Poin kedua, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Yang terakhir, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron, dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan.
Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus Special Accounting Charge atau XPACH sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US dollar. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar tersebut dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan, return earning, berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, penghambatan terhadap proses peradilan. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit dan Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintahan Amerika, the US General Services Administration, melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Kesimpulan dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan keberanggotan dan keterpurukan pada perusahaan Enron dan editor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron, keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan.
Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.